Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alda Maritina Iranti, NIM 1905121416 dari Prodi S1 Sistem Informasi 2019A. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai firewall, di mana komputer telah memiliki jaringan koneksi dengan internet. Oke, untuk melakukan percobaan firewall, skenario pertama kita akan membuat skema dulu seperti yang ada di contoh. Kita akan buat skemanya. Ini ada dua PC yang dihubungkan dengan switch, dan switchnya terhubung dengan router. Kemudian router ini menghubungkan antara kedua switch. Terus di switch satu ini sudah terhubung dengan internet. Setelah skenario yang pertama tadi sudah, untuk skemanya kita lanjut ke langkah percobaan, yaitu sharing interface WiFi ke VirtualBox host only adapter. Di host OS, nama interface menyesuaikan interface di masing-masing PC. Setelah sharing berhasil, interface VirtualBox host only adapter akan diberikan IP. Nah, IP-nya ini 192.168.137.1. Nah, oke, kita akan masuk ke jaringan WiFi-nya. Kita klik change adapter itu, terus kita klik WiFi properties, kemudian ini di bagian sharing ini ada pilihan. Ini kita klik, kita oke. Nah, oke, lanjut ke langkah kedua, yaitu buat skema jaringan. Nah, ini kita butuh CLUD menghubungkan internet atau host sebagai penghubungan internet, kemudian Ethernet switch, terus kita butuh router dan juga dua PC. Lanjut langkah ketiga, hubungkan switch public ke komponen CLUD interface VirtualBox host only adapter. Di sini sudah saya gambar skemanya. Nah, ini kita pada CLUD ini kita setting dulu configure-nya. Kita untuk memunculkan itu VirtualBox-nya ini kita klik show. Nah, ini sudah muncul WiFi. Ini untuk memunculkan yang show itu. Terus untuk menghubungkan ini kita klik VirtualBox host only network dan kita hubungkan dengan switch. Langkah selanjutnya yaitu configure router dari Winbox PC1. Ini kita tunggu dulu. Lalu yang A ini buat IP di HCP client di Ethernet 1. Pastikan sudah mendapatkan IP yang di awal tadi 192.168.137 antara 2 sampai 254. Nah, ini kita klik ini, kemudian pada IP nah ini ya, kemudian ini kita ganti Ether 1, terus kita oke. Lalu untuk mencari IP-nya ini tidak terlalu lama, jadi kita tunggu dulu. Ini nanti akan muncul IP-nya. Nah, ini ya, seperti di awal tadi, IP-nya 192.168.137, dan di sini saya itu menemukan di laptop saya itu 103. Yang penting itu yang depannya itu 192.168.137. Kemudian langkah yang B, tambahkan IP address di interface Ether 2 dengan IP 192.168.254. Kita setting dulu IP-nya nanti seperti instruksi, yaitu 192.168.1.254. Lalu ini kita ganti Ether 2, nanti akan jadi seperti ini ya.
Nah, seperti ini. Kemudian langkah kelima, setting agar IP DNS router menjadi DNS proxy dengan mengaktifkan allow remote request. Oke. Lalu kita lanjut IP DNS. Nah, ini kan di sini ada ini. Nah, ini adalah IP yang sudah paten. Jadi ini tuh IP WiFi yang sudah kita setting tadi. IP WiFi. Kita masuk change adapter option, VirtualBox host properties. Lalu ini kita klik properties. Nah, ini IP address-nya 137. Kita close dulu. Setelah itu, nah ini kita centang ya, kita allow remote-nya ini, karena ini harus kita centang sendiri. Pada awalnya tadi tidak dicentang. Ini kita centang karena tidak bisa otomatis, jadi kita centang sendiri. Terus kita klik OK. Selanjutnya langkah ke-6, create AT dengan change atau srcnet ether 1 melalui menu IP firewall NAT change ether 1 action masquerade. Nah ini kita masuk ke IP NAT dengan change. Nah ini NAT, terus kita klik tombol plus ini tambah, lalu kita isikan ini change-nya namanya searchnet atau srcnet. Terus ini ether 1, terus ini untuk actionnya ini masquerade seperti yang contoh. Setting IP. Nah ini kemudian nanti kita oke. Ini kita oke. Selanjutnya untuk langkah yang ke-7, setting IP address pada PC1 dan PC2. Nah ini PC1 192.168.1.1. Untuk GW-nya ini 1.254 sama, PC2 juga GW-nya sama dengan PC1, sedangkan untuk IP-nya 1.2 pada PC2. Nah, ini kita akan setting dulu pada PC1 dan PC2-nya. Ini untuk IP PC1 1.1, subnet mask-nya ini, kemudian gateway-nya 1.254 ya, tadi sesuai. Lanjut untuk PC2, kita setting dulu IP address-nya dan juga gateway-nya. Ini ya, ini 1.2, gateway-nya 1.254, DNS-nya ini oke. Langkah selanjutnya skenario pengujian. Ini yang pertama, persiapan pengujian, pastikan PC1 dan PC2 bisa berinternetan. Kita cek dulu apakah bisa internetnya bisa digunakan atau tidak. Nah, ini untuk PC1 bisa ya. Lalu untuk PC2 juga kita cek dulu apakah bisa untuk berinternetan. Oke, ternyata PC2 juga bisa. Lanjut kita ke langkah berikutnya, yaitu pastikan PC1 dan PC2 bisa ngeping ke router. Oke, kita coba untuk ngeping router. Apakah berhasil atau tidak ya? Oke, ini pada PC1 berhasil ya. Lalu kita ping juga yang di PC2. Berhasil juga. Lalu langkah selanjutnya, pastikan PC, host atau laptop mewakili publik bisa masuk router dengan IP Winbox. Ini IP-nya. Kemudian
Ini kita close. Setelah itu kita lanjut ke pengujian firewall. Yang pertama, buat firewall filter agar PC2 tidak bisa berinternet. Nah, ini kita settingnya melalui PC1. Kita masuk ke IP filter. Nah, untuk change-nya ini kita ganti forward. Lalu untuk search-nya kita ganti IP dari PC2. Oke, setelah itu untuk action-nya kita ganti ini, kita klik OK. Lalu kita coba pada PC2 apakah masih bisa berinternetan atau sudah tidak bisa lagi untuk internet. Kita coba dulu, kita tunggu aja. Nah, ini muter-muter terus ya, jadi connecting, karena pada PC1 tadi kan sudah kita setting agar PC2 tidak bisa berinternet, maka ini di PC2 the connection has time out, jadi tidak bisa berinternet lagi. Paketnya itu langsung dibuang dari PC1, itu langsung dibuang. Lanjut untuk langkah berikutnya, yaitu buat firewall filter agar PC1 tidak dapat ngeping ke router. Kita klik ini, tambah. Nah, ini change-nya kita ganti input. Kemudian search-nya ini merupakan IP dari PC1 sendiri. Lalu agar tidak bisa ngeping, ini kita ganti ECMP. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita coba apakah masih bisa ngeping routernya. Kita isi IP address-nya. Kita tunggu dulu. Nah, ini bisa kita lihat ya bahwa pingnya itu request timeout atau tidak berhasil. Lalu untuk bisa membandingkan, kita coba aja di pada PC2 apa ini kan nanti bisa berhasil. Nah, kita bandingkan perbedaannya jika berhasil dan tidak berhasil itu perbedaannya seperti apa. Nah, jadi ini ya perbedaannya, untuk yang PC2 ini berhasil dan yang PC1 tadi tidak berhasil ngepingnya. Oke, lanjut untuk langkah berikutnya, itu buat firewall filter agar PC host atau laptop tidak dapat masuk lewat IP Winbox. Nah, jadi kita masuk ke PC1, tambah. Ini change-nya kita ganti input. Kemudian ini TCP. Lalu untuk ini dan interface-nya Ether1, kita OK, lalu akan jadi seperti ini ya. Kita coba untuk masuk ke Winbox-nya. Nah, di sini laptop saya berarti sudah tidak bisa terkoneksi dengan router, karena tadi kan sudah kita setting sedemikian rupa sehingga kayak gini ya. Jadi ini akan terus menerus seperti sampai ada tampilan notifikasi gagal. Nah, kayak gini. Oke, sekian yang bisa saya praktikkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.